Halo sahabat semua, selamat sore. Apa kabarnya? Semoga kita tetap baik-baik saja, bersukacita, sehat terutama, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik dan berkarya melayani. Ya sahabat semua, seminggu ini kita semua dihebohkan oleh video viral berdurasi 90 detik tersebut, yang memang luar biasa dampaknya. Terjadi pro kontra yang sangat sengit, yang sangat tajam, dibumbui dengan hujat menghujat dan sebagainya. Saya rasa setelah hampir seminggu ini kita tidak perlu lagi terlalu fokus pada yang sudah terjadi tersebut, menyalahkan, menuding keluarga atau pendeta dan sebagainya. Siapa sih yang tidak pernah hilaf? Ya, jadi menurut saya sih kita nggak usah lebih fokus ke situnya, tapi nantinya gimana kita ke depan bisa melangkah bersama. Ya, jadi saya ingin memberikan pemahaman menurut yang saya ketahui, yang saya pelajari tentang pemberhalaan suatu benda. Sebelumnya saya ingin memberitahukan pada kita semua bahwa dalam HKBP, karena kasus ini di HKBP, nggak tahu di gereja lain, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang ya simple dipahami, mati total. Itu berarti tidak ada lagi interaksi antara orang yang sudah mati dengan yang masih hidup. Pokoknya you, orang meninggal, and me, end gitu. Nggak ada hubungan sama sekali. Dari situ dulu kita harus memahaminya. Nggak ada lagi arwah, nggak ada lagi orang meninggal kemana-mana, mati, meninggal, ya total, tidak ada interaksi apa-apa. Termasuk juga orang yang meninggal itu bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Nah, jadi simpelnya pemberhalaan suatu benda itu, ya benda itu memiliki kekuatan, kekuatan entah apapun itu kekuatannya. Kita tidak bisa memahami pemberhalaan suatu benda itu hanya terbatas kita menyembah, kita memuja-muja karena dia bisa memberikan ini dan itu. Dan memang sekarang dalam dunia dunia gelap lah ya kita bilang, memang banyak pemujaan terhadap suatu benda. Ya, orang harus ke Gunung Kidul, orang harus ke Pandeglang sana, orang harus ke Pusubuhit Samosir. Ya, memang banyak pemberhalaan yang jelas-jelas pemujaan dan mendapatkan suatu kekuatan atau kuasa gitu. Dan orang melakukan apa saja. Kita mungkin membatasi pemberhalaan suatu benda itu hanya itu, tapi sebenarnya tidak. Jadi apapun suatu benda yang kita yakini bisa memberikan suatu kekuatan, ketenangan batin, terus ya itu semua dan sebagainya, itu sudah termasuk pemberhalaan. Jadi kita ke kasus orang meninggal ya, yang bagi kita orang Batak ini, kadang-kadang kan orang tua ini memberikan tona ya, tona nanti kalau aku meninggal ini atau aku pakai ini atau masukkan ini dan itu gitu. Padahal di RPP HKBP itu dan di konvensinya, karena tidak ada lagi hubungan orang yang meninggal dan yang masih hidup, itu nggak akan ada kita nggak harus memenuhi tona tersebut, karena itu nggak perintah Tuhan kan gitu. Yang kita harus patuhi itu perintah Allah, perintah Tuhan. Kalau perintah manusia, kalau saya mati nanti begini, kalau saya mati, ya
boleh-boleh saja deh orang tua meminta, tapi yang pasti kalau nggak sesuai dengan perintah Tuhan, yang nggak usah dilakukan. Nah masalahnya kan sekarang kalau ada tona seperti itu, kita jadi apa ya? Jadi berhutang, apa bukan terbeban ya, terbeban gitu. Jadi misalnya masukkan ini, masukkan itu. Gitu. Misalnya kayak kasus yang viral tersebut, katanya masukkan tas karena baru dibeli, demikian rokok belum sempat dihisap gitu. Entah memang ada tona dari yang meninggal dan keluarga merasa jadi terbeban memasukkannya. Artinya kalau dimasukkan puas hati, apa batin. Terus kalau nggak dimasukkan, dia terkejar-kejar bayangan. Nanti jangan-jangan tidur datang dalam mimpi dibudak-budak, jadi nggak tenang gitu. Jadi benda tersebut apa perwujudan iblis yang kita yakini punya kekuatan. Kalau nggak kita lakukan kita susah gitu. Terus entah memasukkan apapun itu. Jadi itulah pemahaman pemberhalaan terhadap suatu benda. Jadi apa memiliki sesuatu. Dia kalau kita lakukan, kita masukkan benda tersebut, kita memenuhi tona, hati tenang, damai. Sebaliknya kalau enggak, kita merasa berhutang, terbeban, dikejar-kejar gitu. Jadi benda itu jadi seolah-olah mempunyai kekuatan penjelmaan iblis, yaitu namanya pemberhalaan. Jadi apapun itu, saya sudah membagikan artikel ya yang dibuat oleh pendeta John Ri Panjaitan. John Ri Panjaitan ya. Saya pikir itu bisa cukup jelas. Saya hanya ingin memberikan pemahaman kira-kira seperti itulah. Makanya beliau bilang pendeta tersebut, kita harus jujur memasukkan benda tersebut itu untuk apa gitu. Kalau ada sedikit pun unsur-unsur kita merasa memiliki kenyamanan, kepuasan, kesenangan kalau masukan tersebut, itu sudah pemberhalaan. Atau kalau nggak dimasukkan kita susah, kita punya hutang dan sebagainya, itu termasuk pemberhalaan. Jadi makanya tidak diperkenankan. Saya agak sedikit dalam diskusi apa itu RPP? Apa itu? RPP buatan manusia. Mana lebih tinggi daripada kasih katanya. Oke, benar. Apakah kita tahu Alkitab itu juga buatan manusia? Jangan-jangan kita bilang itu turun dari sorga. Tidak, itu pun buatan manusia yang kita percayai orang-orang yang menulisnya dibimbing, dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita percaya itu sebagai suatu firman Tuhan. Jadi RPP itu kan bersumber dari Alkitab, dari firman Tuhan. Tidak ada yang melenceng dari nafasnya, landasannya adalah firman Tuhan. Oke, dibuat manusia yang dipilih Tuhan. Tapi kita percaya konfesi HKBP dan RPP itu juga adalah atas bimbingan, atas dipenuhi Roh Kudus, sehingga RPP HKBP itu ada untuk tuntunan bagi kita, untuk panduan bagi kita. Jadi bukan datang ujuk-ujuk dibuat manusia. Ya, memang ada revisi, ada perbaikan dan sebagainya, tapi kita percaya itu bimbingan Roh Kudus. Jadi nggak ada yang di luar firman Tuhan. Apa yang ada di konfesi HKBP itu dan di RPP itu ya. Jadi RPP ya memang itu sebagai panduan bagi kita. Saya tidak dalam diskusi-diskusi di Facebook juga saya bilang, pendeta kenapa tidak melanjutkan, ya semata-mata karena ada pelanggaran RPP. Kalau dilanjutkan dia nanti dimintai pertanggungjawaban dan sebagainya, sehingga tidak dilakukan. Oke, saya sekali lagi tidak terlalu ke sana lagi. Jadi sekali lagi, pemberhalaan itu apapun yang kita yakini, benda apapun yang kita yakini,
memiliki kekuatan itu adalah pemberhalaan, baik kekuatan batin atau dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya, pemberhalaan itu bukan harus sesuatu yang besar, pemujaan ke Gunung Kidul atau ke Pandeglang atau ke Bukit atau dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya begitulah ya, makanya dilarang. Kalau benar jujur tadi saya bilang ya, jujur kita memasukkan benda itu untuk apa gitu. Terus karena gereja kita melalui pendeta tidak memperkenankan pemberhalaan tersebut, makanya pendeta bersama Sintua lah ya, berhak memeriksa setiap peti mati ada apa di sana. Nah, kalau ada sesuatu barang, itu pendeta berwenang menanyain ini barangnya apa gitu, kenapa dimasukkan ke sini. Dia punya wewenang menilai ini ada pemberhalaan atau tidak gitu. Sepanjang tidak ada pemberhalaan dan pendeta yakin itu barang pasti boleh. Misalnya apa yang dikenakan lah ya, pakaian, terus sepatu yang sepatu lah misalnya termasuk yang dikenakan. Saya pikir pendeta sih nggak akan melarangnya. Nah, kalau disuruh keluarkan, nggak mau dikeluarkan, tentu saja kan ada kecurigaan ya. Ini jangan-jangan pemberhalaan, dan memang pendeta berwenang untuk itu. Ya, jadi kita harus jujur. Nah, kalau pendetanya bilang yakin ada pemberhalaan, ya memang harus dikeluarkan gitu. Jadi itu sisi pertama ya, itu sisi pertama. Makanya pendeta berwenang memeriksa apapun benda yang ada di dalam peti jenazah. Terus sisi yang kedua, kan kita ini kuat dalam tradisi ya, kuat dalam tradisi. Udah dilakukan orang terus menerus, terus nggak ada apa-apa gitu, sudah menjadi kebiasaan. Jadi semua juga melakukannya. Kok usil diubah, kok ini selama ini juga nggak apa-apa gitu, seolah-olah yang kebiasaan itu nggak boleh diganggu gugat gitu. Nah, padahal kan apa yang tidak benar dan tidak baik kan harus kita perbaiki ya. Jadi begini, pertama, benda dicurigai diberhalakan. Oke, sekarang kita coba melihat kalau benda itu boleh dimasukkan apa saja ya. Misalnya kayak kemarin tas. Nah, kalau kita bisa bayangin nggak, sehari itu berapa kasus kematian orang Batak Kristen lah ya, karena ini lingkupnya Batak Kristen. 100, ada nggak ya 100? Seluruh Indonesia lah, nggak usah seluruh dunia, meskipun ada orang Batak di dunia. 100. Nah, kalau bebas-bebas saja, boleh-boleh saja setiap orang memasukkan entah tujuan apapun, apalagi nggak diperiksa oleh pendeta, itu barang ada unsur pemberhalaannya atau enggak, ya kita katakan rata-rata nilainya 500.000 ya, karena ada yang gede, ada yang apa adanya gitu. 500.000. Nah, kalau satu hari kejadian 500 kasus memasukkan yang 100 itu memasukkan barang semuanya karena bebas senilai 500.000, itu nilainya berapa sehari ya? Jadi 500.000 kali 100 berarti kan 5 juta. Terus kali seminggu berapa, kali sebulan berapa, kali setahun berapa. Terus nggak terbatas waktunya kan, karena nggak stop, setiap hari ada orang meninggal. Berapa duit uang yang terbuang percuma? Kan itu adalah suatu kesia-siaan, karena kalau nggak ada tujuan pemberhalaan dan sebagainya, toh barang-barang tersebut akan busuk. Jadi
kesia-siaan. Saya pikir saya lihat banyak orang, kembali lagi ke yang tadi ya, banyak orang fokus pada bendanya. Kalau gitu apapun nggak dimasukin, sampai ada bilang ya udah yang meninggal pakai kain kafan aja, lahir telanjang meninggal telanjang, pakai kafan aja. Atau gimana dengan ulos saput, sepatu dan sebagainya. Jangan fokus pada bendanya, tapi kejujuran kita ada nggak memberhalakan barang tersebut. Ya jadi kalau misalnya saput, ya saput kan berkaitan dengan seremoni adat Batak. Ya diperlakukan sama seperti pakaian yang dikenakan oleh jenazah gitu aja apanya. Makanya ya kalau pakai, karena gini ya, namanya kita orang Batak, jati diri kita itu kan salah satunya ulos. Segera dia ditidurkan, disemayamkan, ditidurkan, langsung diulosi kan gitu. Jadi dia sama seperti pakaian sebetulnya, pakaian yang kita pakai itu. Jadi menurut saya sih ya, karena kita fokus kepada benda, semua kita bawa-bawa gitu. Padahal pemahaman kita yang penting apakah terjadi pemberhalaan itu. Ya jadi gini ya, saya simpulkan aja, kenapa HKBP melarang, dalam tanda petik sebetulnya kalau saya bilang sih melarang ya patut juga dilarang. Bahkan saya sih pinginnya itu bukan hanya gereja HKBP, semua gereja meminjam istilah kawan kita, ada fatwa gitu ya, difatwakan aja, dilarang memasukkan benda apapun ke dalam peti jenazah selain benda yang dikenakan jenazah tersebut, misalnya pakaian, ulos. Kalau ulos itu saya pikir sih mestinya difatwakan aja gitu, bukan sebagai larang. Kalau kita ada semacam fatwa gitu, nah kalau di HKBP kan kita disebutnya larangan, meskipun kalau larangan kan tidak boleh tidak gitu, entah semacam himbauan dan sebagainya. Kalau menurut saya sih lebih bagus difatwakan, karena alasannya apa? Yang pertama tadi itu untuk menghindari pemberhalaan suatu benda. Terus yang kedua, mengentaskan kebodohan lah ya, kesia-siaan. Karena kan kalau tadi saya bilang, berapa duit uang yang terbuang percuma, kan duit tersebut sedikit demi sedikit bisa dikumpulkan ya, untuk menolong anak yatim piatu, orang-orang terlantar di panti jompo, terus diakonia sosial di gereja masing-masing. Itu saya sedih gitu kalau melihat ada seorang ibu bekerja harus ngojek gitu. Kenapa harus ngojek gitu? Beratnya hidup ini kan. Uang tersebut kan bisa untuk mereka yang butuh, dikelola gereja, mungkin di gereja masing-masing, diakonia sosialnya ya, atau pembangunan gereja gitu di pelosok-pelosok sana. Banyak uang yang bisa kita kumpulkan daripada memasukkannya ke peti mati. Jadi alasannya mengentaskan kebodohan dan menghindari pemberhalaan gitu. Jadi sepatutnya kalau menurut saya ya difatwakan aja itu, tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam peti jenazah selain benda yang dikenakan oleh jenazah tersebut. Nah, jadi sahabat semua ya, itulah penjelasannya. Itu ada dalam RPP. Tadi sekali lagi saya bilang, RPP itu kita yakini karena berlandaskan firman Tuhan dan orang-orang diutus untuk menggodoknya, dibimbing oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, sehingga itu terbit. Kita harus percaya itu juga cara Tuhan membuat kita teratur gitu, mengikuti perintah-perintahnya. Kita ngikut aja gitu. Karena saya lihat dalam diskusi kok pada ngeyel gitu. Maksudnya ngeyel, menurutku gini gitu. Mau apa? Nggak tahu RPP pun sok seperti tahu banget gitu. Ya kita patuh aja. Saya bilang kejadian kemarin itu ada hikmahnya lah ya, karena setiap apapun kan ada hikmahnya. Dan perubahan harus kita lakukan. Ya, perubahan besar yang ekstrim, yang luar biasa itu memang biasanya diawali dengan
adanya suatu kejadian yang luar biasa juga. Dan Tuhan memperkenankannya kalau menurut saya ya. Tuhan memperkenankannya itu terjadi sehingga kita semua mencurahkan perhatian kita, pikiran kita, bahkan debat yang sengit gitu, supaya kita intens, supaya kita ambil peduli dengan hal tersebut. Ya, jadi kalau menurut saya kita ambil hikmahnya, perubahan besar harus terjadi. Oke, puji Tuhan lah ya, ada kasus singkat tadi kita intens gitu. Nah kan sekarang kita harus melangkah bersama. Saya pikir difatwakan aja itu, atau larangan itu memang ditekankan, dan pendeta juga diwajibkan memeriksa peti jenazah, nggak boleh ada apapun gitu. Jadi di HKBP bukan himbauan tapi larangan, karena memang tujuannya itu ya, untuk menghindari, sekali lagi saya ulang, tujuannya menghindari pemberhalaan dan juga mengentaskan kebodohan dan kesia-siaan. Nah, kalau kita semua sudah mau melangkah bersama, ya, meyakini itu sebagai jalan Tuhan menuntun kita, panduan Tuhan menuntun kita. Nah, kan sekarang tinggal bagaimana kita bersikap kan gitu. Ya, sosialisasi diberikan, setiap pendeta wajib memeriksa, dan jemaat ini saya pikir sih kebanyakan kan meniru-niru aja ya, dilakukan, berlaku. Nah, kalau sekarang itu kita semua udah sama-sama, nggak ada lagi yang protes, ngeyel dan sebagainya, udah patuh aja diikuti. Kita percaya itu sebagai perintah Tuhan gitu, kita percaya itu sebagai perintah Tuhan, kan tinggal melakukan ya, disosialisasi, dibicarakan ya, dilakukan, diawasi, dibimbing ya, pasti semua menjadi kebiasaan, dan nanti orang malah malu itu, kok ada masukin nyembah itu kali, memberhalakan kali, atau orang bilang bodoh amat sih dia, orang busuk juga. Nah, kalau kita udah terbiasa, saya pikir semuanya akan baik-baik saja, akan berjalan sebagaimana adanya dan menjadi lebih baik. Gak usah terlalu banyak resistensi gitu, gak usah penolakan. Jangan kita merasa pikiran kita tuh begini mendebat terus. Kita percaya saja, kita lakukan saja, pasti lebih baik. Saya yakinnya lebih baik. Oke, sahabat semua, saya mungkin nggak membuka tanya jawab, tapi begini ya, saya kadang dalam kejadian ini kalau bisa saya protes lah gitu ya. Maksudnya protes itu, kenapa gereja kita, entah melalui pimpinan atau komisi teologi atau penanggung jawab, ini nggak cepat. Gimana ini kejadiannya, gimana menenangkan jemaat gitu. Udah terjadi pertentangan yang sangat sengit, hujat menghujat, saling menyalahkan dan sebagainya, kok nggak langsung ditangani, terus digembalakan, ada surat penggembalaan dan sebagainya. Sekarang kan media komunikasi bisa cepat ya. Apa bedanya video viral itu bisa tersebar kemana-mana sampai ke lapo-lapo di Gede Tuak sana di kampung. Ya kalau langsung ada di misalnya komisi teologi HKBP gini-gini, langsung dicermati situasinya bagaimana, diterangkan jemaat ini, kan banyak yang banyak yang terhindar dari dosa ya. Saya jujur aja, kok pendeta ini nggak ada ya, hanya satu pendeta John Ri Panjaitan itu aja yang saya pikir dia punya tanggung jawab ya, dia terangkan. Saya baca, saya salut lah ya, dia dengan membaca itu juga orang udah ngerti, begini ya pemberhalaan itu, begini ya, jujur kita dia pendeta terputar. Nah kan kalau saya sih kadang-kadang saya pikir, kok saya ini kerepotan banget gitu. Seminggu ini banyak pekerjaan saya terbengkalai.
Tapi memang saya apa ya, ya peduli lah ya. Kalau saya bilang kasihan gitu, kasihan maksudnya menghujat jadi berdosa, kayak apa banget gitu, kayak apa banget. Tapi memang saya peduli gitu kalau ada yang nggak bener menurut saya ya, menurut saya ya gimana saya apa memperbaiki, ambil apa, ada apa gitu, ada ya supaya jangan apalah, jangan menjadi kacau, jangan menjadi rusak. Ada kepedulian sepanjang yang saya bisa, saya memberikan pengertian, saya memberikan penjelasan, meskipun ya banyak juga yang nggak terima gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan kita bebas. Ya oke lah sahabat semua, saya mengajak kita semua patuh aja deh, kita percaya yaitu apa, RPP HKBP itu jalan Tuhan. Itu mereka pendeta, ada yang dokter teologi dan sebagainya, komisi teologi ya, orang-orang yang paham lah. Ada yang bilang pendeta manusia disekolahin belajar cuma itu katanya. Kita harus percaya itu RPP dibuat apa sebagai panduan, berasaskan, berlandaskan, berjiwa dan sebagainya lah ya, dari firman Tuhan itu sendiri. Kita patuh, kalau kita biasakan semuanya menjadi baik, banyak uang bisa kita selamatkan atau kita save untuk hal-hal yang berguna, dan tidak ada lagi pemberhalaan suatu benda. Oke sahabat semua, demikian saja ya dari saya. Semoga kita sehat lah ya, gak usah lagi terlalu banyak kita apa berkutak-kutak. Yang sudah terjadi ya terjadilah. Saya bilang ini momen, kita harus syukurin, bukan syukurin lah ya, kita apa meyakini ini terjadi, diperkenankan Tuhan dan masih ada hikmahnya, supaya kita semua supaya kita peduli gitu. Dan tentu saja harus ada kesatuan langkah perbaikan hidup dalam jalan Tuhan. Oke guys, sehat semuanya, diberkati Tuhan. God bless you. Bye.